Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang artikel yang berjudul Aplikasi Enzim sebagai Agen Terapi. Perkenalkan, saya Hafizatul Fadilah dengan NIM 21110042 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan rekan saya yang bernama Arsita Sari dengan NIM 21110010 sebagai pemateri kedua, dan rekan saya yang bernama Sakinah dengan NIM 21110030 sebagai pemateri ketiga. Baik, kita akan memasuki dalam materinya aplikasi enzim sebagai agen terapi. Enzim sebagai agen terapi. Di bidang farmasi, dalam penemuan senyawa obat dari molekul protein, pada mulanya hanya difokuskan pada pembuatan antibodi, sitokin atau interferon, dan hormon. Penelitian tentang enzim mula-mula mendapat perhatian karena beberapa fungsinya yang dimiliki. Antara lain, 1. Menggantikan enzim tertentu yang tidak dapat diproduksi tubuh karena kelainan genetik. Yang kedua, menggantikan enzim tertentu yang hanya dapat diproduksi dalam jumlah terbatas karena kerusakan pada organ tertentu yang memproduksi enzim tersebut. Yang ketiga, membantu proses biologi yang membutuhkan keberadaan enzim sebagai katalis. Enzim yang berpotensi secara medis atau digestif dan metabolik dapat digunakan baik secara bersamaan dengan enzim lain maupun tanpa kehadiran enzim lain dapat mengatasi penyakit tertentu. Untuk dapat berfungsi secara efektif sebagai agen terapi, terdapat beberapa persyaratan utama, yaitu 1. Enzim harus stabil. Untuk memastikan enzim dapat bekerja dalam waktu tertentu selama proses pengobatan. Yang kedua, tersedia dalam bentuk terlarut sehingga memungkinkan untuk pengobatan melalui intravena, intramuskular, dan subcutaneous. Yang ketiga, dalam bentuk murni, sehingga efek samping yang tidak diinginkan yang memungkinkan terjadinya kontaminasi seperti endotoksin mikroba, pirogen, atau material berbahaya lainnya. Yang keempat, mampu bekerja pada bagian tertentu dari organ yang dituju. Sumber dan produksi enzim. Selama bertahun-tahun, enzim umumnya diisolasi dari berbagai sumber seperti bakteri, jamur, hewan, atau untuk tujuan terapi. Oleh karena itu, imunogenetisnya enzim-enzim ini hanya dapat digunakan untuk aplikasi eksternal. Pemurnian enzim dari sumber manusia dalam jumlah yang cukup untuk diaplikasi ke pasien, paling tidak untuk tujuan uji coba, menjadi tantangan bagi para peneliti. Akan tetapi, sejumlah enzim yang diisolasi dari darah, urin, plasenta, dan kultur sel manusia telah diuji coba untuk tujuan klinis seperti faktor koagulasi, urokinasi, dan imiglucerase. Adapun kontaminasi virus masih menjadi masalah utama isolasi enzim dari manusia di samping terbatasnya sarana pendukung. Pada tahun 1980, isolasi enzim dari manusia dilakukan dengan bantuan teknologi DNA rekombinan. Penelitian awal tentang reproduksi protein rekombinan yang identik dengan enzim isolasi dari manusia telah dikembangkan. Kebanyakan enzim yang berasal dari manusia dalam bentuk aslinya dalam subjek yang modifikasi post-translasional seperti glikosilasi, fosforilasi, asetilasi, atau proteolitik. Jika sel inang yang digunakan untuk produksi protein rekombinan tidak identik dengan sel di mana protein diproduksi secara alami, modifikasi post-translasional mungkin mengalami perubahan dari pola aslinya. Ada beberapa sistem ekspresi yang umum digunakan untuk ekspresi protein rekombinan. Yang pertama, produksi dari sel manusia lebih menjanjikan karena memodifikasi menyerupai keadaan aslinya. Tetapi, kontaminasi virus bisa menjadi lebih serius. Yang kedua, produksi dari sel mamalia atau umumnya dari hewan coba hamster. Glikosilasi yang terjadi pada sel inang mamalia memiliki kemiripan dengan pola glikolisasi pada manusia. Yang ketiga, produksi dari Yots atau Saccharomyces cerevisiae menghasilkan modifikasi post-translasional yang berbeda dengan pola modifikasi pada manusia. Tetapi protein yang dihasilkan dari Yots telah lama digunakan.
Selanjutnya, produksi dari menghasilkan produk nukleokasilasi. Pada prinsipnya, sistem produksi bakteri memiliki beberapa keuntungan dibandingkan sistem ekspresi yang lain. Dari segi biaya, kemudahan dan ketiadaan kontaminasi virus, bagaimanapun protein eukariotik biasanya tidak dapat mengalami folding dengan baik pada bakteri, sehingga berpotensi terjadinya badan insulasim dan membutuhkan adanya folding. Yang kelima, produksi dari tanaman transgenik. Sistem produksi ini masih lama tahap pengembangan untuk mengajari kemungkinan yang terjadi khususnya untuk protein yang dibutuhkan dalam jumlah besar dan kompleks. Selanjutnya, beberapa jenis enzim yang umum digunakan sebagai agen terapi di bidang kesehatan antara lain. 1. Kolagenase. Kolagenase merupakan matrik metaloprotein yang memutuskan ikatan peptida dalam kolagen dan pertama kali diidentifikasikan pada tahun 1942. Ada beberapa tipe enzim kolagenase. Kolagenase tipe pertama dihasilkan oleh beberapa mikroorganisme seperti Histolithium. Organisme ini mampu memproduksi kolagen yang dapat mendegradasi rantai polipeptida pada kolagen pada banyak sisi dan menghidrolisasi kolagen pada ujung C. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sakinah. Baiklah, selanjutnya yaitu enzim pankreas. Berkurangnya asupan enzim pankreas dapat mengakibatkan berkurangnya absorpsi lemak, protein, dan karbohidrat sehingga mengakibatkan defisiensi nutrisi serta berkurangnya berat badan dan gangguan pada pencernaan. Dan yang ketiga, lipase. Lipase mengatalisis hidrolisis triasilgliserol dan fosfolipid dan merupakan enzim pencernaan yang dapat diisolasi dari bakteri, jamur, dan dari sumber hewani. Lipase diketahui dapat digunakan untuk pengobatan tumor karena kemampuannya untuk mengaktifasi faktor nekrosis tumor. Dan yang keempat, kitinase. Kitin merupakan komponen dinding sel yang dapat ditemukan pada banyak organisme patogen, meliputi jamur, protozoa, dan cacing, serta merupakan target untuk antimikroba. Selanjutnya yaitu lakase. Lakase dikenal juga sebagai enzim oksigen oksidoreduktase dan umumnya berwarna biru. Enzim ini mengkatalisis senyawa organik, umumnya senyawa fenolik, dan beberapa senyawa non-fenolik dengan bantuan mediator. Dan yang keenam, natokinase. Makanan tradisional Jepang atau nato diperoleh dengan memanaskan kacang kedelai dengan suhu tinggi dan difermentasi dengan Bacillus subtilis natto. Selanjutnya yaitu enzim yang digunakan sebagai agen terapi. Enzim terdapat pada arginase dan pada sumbernya yaitu Bacillus subtilis dan Escherichia coli. Dan kegunaannya yaitu antitumor. Dan enzim yang kedua alkalin protease dan sumbernya yaitu Streptomyces bulbargensis dan kegunaannya pengolahan limbah-limbah medis. Dan enzim yang ketiga yaitu glukosa oksidase, pada sumbernya Aspergillus penicillium dan Saccharomyces sp. Dan kegunaannya yaitu antimikroba. Dan enzim yang keempat yaitu rhodanase atau kaur dan sekhon. Sumbernya yaitu Sulfobacillus sibiricus. Kegunaannya mengatasi keracunan sianida. Dan enzim yang kelima suferoside dismutase.
Sumbernya yaitu Mycobacterium sp. dan Nasordia sp. Kegunaannya yaitu antioksidan.